Fahri melangkah keluar dari stasiun, menyipitkan mata ke arah pasar yang dulu hanya ada dalam ingatannya. Deretan kios warna-warni menjulang di sepanjang jalan, pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan aroma rempah bercampur asap gorengan memenuhi udara. 5 tahun merantau membuatnya asing dengan hiruk-pikuk ini, tapi ada kehangatan yang ia rindukan. Di tangannya, ada koper berisi kain batik dan linen yang ia bawa dari Solo, modal kecil untuk memulai kembali. Ia berjalan menuju Blok F, tempat mendiang ayahnya dulu berdagang, berharap masih ada ruang untuknya di antara ribuan penjual lain. Baru beberapa langkah memasuki lorong pasar, ia melihat seorang pedagang tua dikerumuni pria-pria bertubuh kekar. Salah satu dari mereka, berbadan besar dengan kaus ketat, meremas lengan si pedagang yang gemetar sambil mengeluarkan ancaman. Mata Fahri menyipit, ingatannya melayang ke masa kecil, ketika ia melihat kejadian serupa menimpa ayahnya. Bedanya, dulu ia hanya bisa bersembunyi di balik tumpukan karung beras. Kini, ia bukan lagi bocah ketakutan. Tangannya mengepal, tapi ia tahu lebih baik menahan diri. Buru-buru ia menundukkan kepala, melangkah ke kios kosong yang telah disiapkan pamannya. Ia belum lama di sini, tapi sudah paham satu hal, Tanah Abang masih dikuasai oleh mereka yang lebih suka menakut-nakuti daripada berdagang. Fahri menata kain-kainnya dengan teliti, tapi pikirannya masih tertinggal di tempat kejadian tadi. Wajah pedagang tua yang ketakutan terus terbayang di benaknya. Ia menghembuskan napas berat, mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang mengganggu. Namun, seakan tak memberi jeda, suara langkah berat mendekat. Sekelompok pria yang tadi mengintimidasi pedagang tua kini berdiri di depan kiosnya. Pemimpin mereka, pria bertubuh kekar dengan rahang tegas dan tatapan dingin, menyeringai sambil menepuk-nepuk tumpukan kain dagangan Fahri. "Kau baru di sini?" "Iya." Suaranya serak, penuh kepastian bahwa tak ada jawaban yang bisa menantangnya. "Kalau mau jualan dengan aman, ada aturan yang harus dipatuhi." Fahri tetap diam, matanya mengamati pria itu dengan tenang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Dulu, ayahnya pernah mengalami hal yang sama, dan memilih diam untuk menghindari masalah. Tapi Fahri bukan ayahnya. Perlahan, ia meluruskan punggung dan menatap pria itu langsung. "Apa aturannya?" tanyanya, nadanya datar tapi tegas. Pria kekar itu tertawa kecil, seolah terhibur dengan keberanian Fahri. "Setiap pedagang di sini membayar uang keamanan. 200.000 seminggu. Itu harga murah untuk berdagang tanpa gangguan." Fahri tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Aku sudah bayar sewa kios. Itu sudah cukup." Tawa di wajah pria itu menghilang. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Salah satu anak buahnya, yang lebih pendek tapi berotot, maju selangkah dan menendang salah satu tumpukan kain hingga berantakan ke lantai. "Jangan sok pintar, bocah," geramnya. "Di sini, semua tunduk pada aturan Bang Guntur." Fahri merasakan napasnya memburu, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia tahu, satu keputusan di saat ini akan menentukan masa depannya di pasar ini. Dengan tenang, ia membungkuk, mengambil kembali kain-kainnya, lalu berdiri kembali tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan. "Sampaikan pada Bang Guntur," katanya dengan suara tenang, tapi cukup lantang untuk didengar semua pedagang di sekitar. "Aku tidak bayar untuk perlindungan yang tidak aku butuhkan." Keheningan menyergap. Pedagang-pedagang di sekitarnya berhenti sejenak, menatap dengan cemas. Pria kekar itu menatap Fahri lama, sebelum akhirnya menyeringai sinis. "Kau akan menyesal," gumamnya, sebelum berbalik pergi. Anak buahnya mengikuti, tapi tatapan mereka penuh janji akan sesuatu yang lebih buruk. Fahri menghembuskan napas perlahan. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi, jika ia harus memilih antara tunduk atau melawan, maka ia akan melawan, bagaimanapun risikonya. Langit Jakarta mulai menggelap ketika Fahri menutup kiosnya. Cahaya lampu pasar memantulkan bayangan panjang di lantai yang mulai lengang. Suasana yang biasanya riuh kini berubah menjadi sunyi, hanya tersisa beberapa pedagang yang masih merapikan dagangan mereka. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi firasat buruk tak juga hilang. Tatapan tajam pria kekar tadi masih terbayang jelas di benaknya. Saat langkahnya menuju pintu keluar, ia menyadari sesuatu yang janggal. Di ujung lorong pasar, 3 pria bersandar di dinding, mengisap rokok dengan santai. Namun, dari cara mereka berdiri, jelas mereka sedang menunggu seseorang, dan Fahri tahu siapa yang mereka incar. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia terus berjalan seolah tak menyadari keberadaan mereka.
Begitu sampai di dekat pintu, langkah mereka serempak mengikuti. Begitu ia tiba di gang sempit di belakang pasar, sebuah tangan kasar menarik kerah bajunya, mendorongnya ke dinding. Cahaya remang-remang lampu jalan hanya cukup untuk melihat tiga wajah yang tadi mengawasinya. Pemimpin mereka, pria pendek berotot yang menendang kainnya siang tadi, mencengkeram bajunya erat. Kau pikir bisa menantang Bang Guntur tanpa konsekuensi? Desisnya, napasnya berbau tembakau. Fahri tetap diam, bukan karena takut, tapi karena sedang mengukur kemungkinan. Tidak ada jalan keluar kecuali melewati mereka. Tangan kanannya terkepal, jari-jarinya sedikit gemetar, bukan karena gentar, tapi karena menahan amarah. Tiba-tiba, pukulan keras menghantam perutnya. Udara seolah terhisap dari paru-parunya. Ia tersungkur, lututnya menyentuh tanah. Sebelum ia bisa bangkit, tendangan lain mengenai dadanya. Rasa sakit menjalar, tapi ia menggigit bibir, menolak mengeluarkan suara. Ia tahu, ini bukan sekadar peringatan, ini cara mereka menunjukkan siapa yang berkuasa. Ini baru awal, pria itu berbisik di telinganya. Besok kau datang ke kios kami, bayar uang keamanan, atau besok malam kami pastikan kau tidak bisa berdagang lagi. Tawa mereka menggema di gang sempit saat mereka pergi, meninggalkan Fahri terhuyung di tanah dingin. Ia merasakan darah hangat mengalir dari sudut bibirnya, tetapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lebih kuat, api yang mulai menyala di dalam dirinya. Ia menyeka darah dari bibirnya, lalu berdiri perlahan. Jika ini permainan yang mereka inginkan, maka ia akan bermain. Tapi dengan caranya sendiri. Fahri berjalan terseok melintasi jalanan sempit di sekitar pasar. Rasa perih menjalari tubuhnya, tapi pikirannya jauh lebih panas dibanding luka yang ia derita. Malam di Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan ikut menyaksikan tekad yang perlahan tumbuh di dadanya. Ia tak akan mundur, tidak setelah apa yang mereka lakukan. Setibanya di rumah kontrakan kecilnya di belakang pasar, ia menjatuhkan diri di kursi tua dekat jendela. Tangannya meraba luka di perut, sementara pikirannya terus berputar. Ia bisa saja menyerah, membayar seperti pedagang lain, tapi itu berarti hidupnya akan terus berada di bawah kendali preman-preman itu. Tidak, ia harus melakukan sesuatu. Namun, bagaimana? Seorang diri, ia bukan tandingan mereka. Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Dengan susah payah, ia bangkit dan membukanya. Di depan pintu berdiri seorang pria berusia 50-an dengan wajah penuh garis keras kehidupan. Pak Rustam, pemilik kios rempah yang sudah berdagang di Tanah Abang lebih dari 30 tahun. Aku dengar apa yang terjadi, suara Pak Rustam dalam, penuh kehati-hatian. Kau tak sendiri, nak. Kami semua sudah muak dengan mereka. Fahri menatap pria itu, napasnya masih berat. Lalu kenapa tak ada yang melawan? Tanyanya, suaranya penuh kepahitan. Pak Rustam menghela napas. Karena kami tak punya pilihan. Setiap yang mencoba dihancurkan, lapak mereka dibakar, keluarga mereka diancam. Ia menatap lurus ke mata Fahri. Tapi kau berani melawan. Dan keberanian itu menular. Fahri merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya. Ia pikir ia sendirian, tapi ternyata, di balik ketakutan para pedagang, ada api kecil yang selama ini hanya butuh percikan. Ia mengepalkan tangan. Jika ini tentang pilihan, maka ia akan memilih melawan, dan kali ini, ia tak akan berdiri sendiri. Aku butuh orang-orang yang siap, ucapnya mantap. Orang-orang yang tak lagi ingin tunduk. Pak Rustam tersenyum tipis. Datanglah ke gudang belakang pasar sebelum subuh, katanya sebelum berbalik pergi. Kau akan melihat sendiri berapa banyak yang sudah menunggu. Fahri menatap punggung pria itu yang perlahan menghilang dalam gelap. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke Tanah Abang, ia merasa bukan hanya seorang pedagang, tapi seseorang yang bisa mengubah sesuatu. Dan besok pagi, ia akan memulai langkah pertamanya. Udara subuh masih dingin saat Fahri menyelinap di antara lorong-lorong sempit menuju gudang belakang pasar. Langkahnya hati-hati, tapi dadanya dipenuhi semangat yang bergemuruh. Hari ini bukan sekadar pagi biasa. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setibanya di sana, ia terkejut. Lebih dari selusin pedagang sudah berkumpul di dalam gudang tua berbau rempah dan kain. Wajah-wajah lelah tapi penuh harapan menatapnya. Beberapa adalah orang tua yang sudah puluhan tahun berjualan, sementara yang lain adalah pemuda-pemuda yang selama ini memilih diam dalam ketakutan. Pak Rustam berdiri di tengah, mengisyaratkan Fahri untuk maju.
Kami sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang, suara Pak Rustam bergetar, tapi penuh tekad. Kau menunjukkan bahwa kita bisa melawan. Tapi pertanyaannya, bagaimana? Fahri menatap mereka satu persatu. Luka di tubuhnya masih berdenyut, tapi ia tak peduli. Bang Guntur dan anak buahnya menguasai pasar karena mereka membuat kita takut, katanya, suaranya tegas meski masih lelah. Tapi mereka hanya kuat selama kita membiarkan mereka berkuasa. Jika kita bersatu, mereka bukan apa-apa. Seorang pemuda kurus bernama Adi mengangkat tangan. Tapi mereka lebih kuat. Mereka berani menggunakan kekerasan. Kita cuma pedagang. Fahri mengangguk. Kita mungkin tak punya otot sebesar mereka, tapi kita punya jumlah. Kita tahu setiap sudut pasar lebih baik dari mereka. Kita bisa membuat tempat ini jadi milik kita lagi. Pak Rustam menyeringai kecil. Kau punya rencana. Fahri menarik napas dalam. Kita akan mulai dengan hal sederhana. Tak ada lagi yang membayar mereka. Jika mereka datang mengancam, kita berdiri bersama. Jika mereka menyerang satu kios, semua pedagang turun tangan. Kita buat mereka sadar bahwa pasar ini bukan lagi milik mereka. Keheningan menyelimuti ruangan, tapi perlahan, satu persatu kepala mengangguk. Ada ketakutan, tapi juga keberanian yang mulai muncul. Tapi ini tak bisa hanya setengah hati, lanjut Fahri. Begitu kita mulai, tak ada jalan mundur. Kita akan menghadapi balasan, mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Pak Rustam menepuk pundaknya. Mereka sudah mengambil cukup banyak dari kita. Waktu kita untuk mengambil kembali. Senyum kecil muncul di wajah Fahri. Ia tahu, jalan di depan tak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia yakin bahwa mereka punya kesempatan. Fajar mulai menyingsing, membawa cahaya baru ke pasar Tanah Abang. Hari ini, perlawanan dimulai. Bara yang menyala. Hari pertama tanpa upeti dimulai dengan ketegangan yang menggantung di udara. Para pedagang membuka lapak mereka seperti biasa, tapi kali ini, tanpa ada satupun yang menyerahkan uang pada anak buah Bang Guntur. Mereka berdiri lebih tegak, meski tangan beberapa dari mereka gemetar. Ketika kelompok preman tiba, suasana pasar yang biasanya riuh tiba-tiba sunyi. Seorang pria berambut cepak dengan jaket kulit maju ke kios pertama. Mana setorannya? Suaranya berat, penuh ancaman. Pemilik kios, seorang ibu tua yang biasanya menurut, menggigit bibirnya, lalu menggeleng pelan. Preman itu menyipitkan mata. Apa kau mau kiosmu dihancurkan? Tiba-tiba, dari balik tumpukan kain, Pak Rustam melangkah maju. Kalau kau mau menghancurkan satu kios, kau harus menghancurkan semua, katanya lantang. Dari berbagai penjuru pasar, pedagang-pedagang lain mulai berdiri. Mereka tak bersenjata, hanya berbekal keberanian dan rasa muak yang telah lama terpendam. Jumlah mereka terus bertambah, mengelilingi para preman yang biasanya tak tersentuh. Si preman melirik kanan-kiri, menyadari bahwa situasi ini berbeda dari biasanya. Jangan sok jago, Pak Tua, geramnya. Bang Guntur gak akan tinggal diam. Apa dia cukup berani datang sendiri? Suara Fahri terdengar, membuat semua mata tertuju padanya. Ia berjalan ke tengah kerumunan, menatap tajam orang-orang yang pernah memukulinya. Atau dia cuma berani mengirim anjing-anjingnya. Rahang preman itu mengeras. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat pada anak buahnya untuk bersiap menghajar siapapun yang melawan. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pedagang-pedagang lain serempak mendorong ke depan, memaksa para preman mundur. Kali ini, mereka kalah jumlah. Dengan wajah penuh amarah, preman-preman itu mundur dari pasar. Mereka tak punya pilihan. Sorak-sorai kecil terdengar, tapi Fahri tahu ini belum selesai. Bang Guntur akan datang, dan ia akan datang dengan lebih banyak orang. Mereka hanya menang satu. Sore itu, pasar kembali ramai, tapi kali ini bukan oleh para pembeli. Bang Guntur datang. Ia bukan sekadar preman biasa, ia legenda di pasar ini. Bertubuh besar, berambut pendek, dengan luka bekas sayatan di pelipisnya yang menjadi ciri khas. Di belakangnya, hampir 20 pria berbadan kekar mengikuti. Pedagang-pedagang yang siang tadi berani kini menahan napas. Tak mudah melawan pria ini. Fahri berdiri di depan kiosnya, menunggu. Ia tahu ini akan terjadi. Bang Guntur menyeringai, melangkah pelan hingga berdiri tepat di hadapan Fahri. Kau pikir bisa mengambil pasar ini dariku? Suaranya tenang, tapi penuh ancaman. Fahri menatapnya tanpa gentar. Pasar ini bukan milikmu, tak pernah menjadi milikmu. Tiba-tiba,
Bam Guntur melayangkan pukulan cepat ke wajahnya. Darah langsung mengalir dari sudut bibir Fahri, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia tahu ini bukan tentang menang atau kalah dalam perkelahian, ini tentang siapa yang lebih berani bertahan. Pedagang-pedagang di sekitar mulai bergerak. Pak Rustam, Adi, dan lainnya maju, membawa alat seadanya, kayu, besi, bahkan kantong pasir. Mereka mungkin bukan petarung, tapi mereka lebih banyak. Bam Guntur menyadari situasinya. Ia bisa menang melawan satu orang, tapi melawan ratusan. Itu cerita lain. Pergi dari sini, kata Fahri. Suaranya tetap kokoh meski darah masih menetes. Pasar ini bukan lagi tempatmu. Bam Guntur menatap sekeliling. Tatapan penuh kebencian, tapi juga menyadari satu hal, ia kalah. Tanpa sepatah kata, ia berbalik, meninggalkan pasar bersama anak buahnya. Sorakan pecah. Mereka menang. Hari-hari berlalu, dan pasar Tanah Abang tak lagi sama. Preman-preman tak lagi berkeliaran. Pedagang tak lagi hidup dalam ketakutan. Orang-orang mulai menyebut satu nama dengan hormat, Fahri. Ia bukan hanya seorang pedagang lagi. Ia adalah simbol perubahan. Seseorang yang mengingatkan mereka bahwa pasar ini milik mereka, bukan milik mereka yang hanya ingin menindas. Suatu siang, saat ia tengah merapikan kain-kain dagangannya, Pak Rustam duduk di dekatnya, tersenyum puas. Kau sekarang raja di sini, katanya. Fahri tersenyum kecil. Aku bukan raja, aku hanya pedagang yang ingin berdagang dengan tenang. Pak Rustam mengangguk. Mungkin, tapi kau satu-satunya yang berani melawan dan menang. Fahri menatap pasar yang kini lebih hidup, lebih damai. Ia tak pernah ingin menjadi penguasa, tapi jika itu berarti menjaga tempat ini tetap aman, maka ia akan menerimanya. Dan Tanah Abang pun punya pemimpin baru, bukan seorang preman,